Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Al-Quran dalam huruf Braille Rasem Usmani yang diterbitkan oleh Yayasan Penyantun Wiataguna Bandung atau YPWG Bandung. Pada tahun 1974, Yayasan Wiataguna Bandung menyelenggarakan MTQ khusus untuk tunanetra, Musabaqah Tilawatul Quran khusus untuk tunanetra. Dalam penyelenggaraan itu diikuti oleh segenap tunanetra, dan dari YK Tunis mengirimkan tunanetra yang paling banyak jumlahnya. Nah, dalam pelaksanaan, para peserta menggunakan Al-Quran Braille terbitan YK Tunis, dan sebagian ada yang melakukan dengan cara hafalan. Hasilnya, untuk pria, juara pertama adalah Tubagus Ubari dari Kerawang, yang dia pernah belajar di YK Tunis. Juara dua adalah Salmet Budi Sartono dari Wonosobo. Dia juga siswa YK Tunis. Yang juara tiga, Saudara Suripto dari Sleman. Dia juga anak asuh YK Tunis. Sedangkan kejuaraan putri, juara pertama adalah Sri Setiari, berasal dari Solo. Dia juga anak asuh YK Tunis. Juara dua, Sri Lestari Mariana dari Ponorogo. Dia juga siswa YK Tunis. Yang juara tiga dari Bandung, tapi saya lupa namanya ya. Begitulah, setelah selesai penyelenggaraan itu, dari Saudara Dr. Ahmad Basri Nursikumbang menyampaikan kepada saya bahwa diadakannya MTQ tunanetra ini sebagai niat untuk menerbitkan Al-Quran Braille versi Rasem Usmani. Saudara Haji Raden Rasikin SMHK juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan MTQ, para peserta menggunakan Al-Quran terbitan YK Tunis dan itu belum mencukupi, maka Yayasan Wiataguna merencanakan untuk menerbitkan Al-Quran Braille. Di Yayasan Wiataguna ada seorang mantan bupati di daerah Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Haji Kasful Anwar. Bapak Haji Kasful Anwar adalah seorang mantan bupati, seorang muslim yang baik. Dia mengabdikan diri di Yayasan Wiataguna Bandung. Pada waktu MTQ saya juga bertemu dengan beliau, tetapi tidak ada pembicaraan mengenai Al-Quran Braille. Walhasil, pada tahun 1976 dari Yayasan Wiataguna berhasil menulis Al-Quran dalam huruf Braille menggunakan Rasem Usmani. Maka dibawalah satu juz, yaitu juz 30, dikonsultasikan ke YK Tunis Yogyakarta. Rombongan yang dipimpin oleh Bapak Haji Kasful Anwar dengan anggotanya Saudara
Rasikin, Saudara HR Rasikin SMHK, Saudara Nagdin SMHK, dan Bapak Abdullah Yatim Piatu. Setelah saya memperhatikan Al-Quran tersebut, mendapatkan penulisan antara lain bahwa menulis lafaz ulaika, yang mana tulisannya ulaika itu adalah hamzah di atas alif, kemudian wawu, lam alif, kemudian hamzah nabroh, dan kaf. Nah, ini menulisnya dalam Al-Quran Wiataguna ditulis dengan hamzah alal wawu, hamzah di atas wawu, yang dalam huruf Braille ditulis dengan titik 1, 2, 5, 6. Dan kedua, untuk menulis lafaz iqra menggunakan hamzah tahtal alif, hamzah di bawah alif, yang dalam Braille menggunakan titik 3, 4. Kemudian menulis lafaz al-hakumut takatsur, ditulisnya dengan alif, lam, sukun, yang dalam Braille ditulis dengan alif titik ke 1, kemudian huruf lam titik 1, 2, 3. Kemudian untuk menulis tanwin yang ketemu dengan hamzah wasol dalam surat surat wailul likulli humazatil, ya. Wailul likulli humazatinil ladzi wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa adada. Ini lumazatin, tanwin ketemu alladzi, maka diberi tanda titik 36 tanda penghubung, kemudian titik kelima, kemudian huruf nun. Setiap tasdid, termasuk tasdid sebagai tanda bacaan idgham, semua ditulisnya, termasuk yang di awal ayat. Maka ini terkesan sebagai tanda huruf besar, karena dalam huruf Braille Latin, titik ke-6 adalah merupakan tanda huruf besar, yang dalam huruf Arab sebagai tanda tasdid. Kalau itu di awal ayat, terkesan huruf Arab menggunakan tanda huruf besar. Nah, demikianlah yang telah dilakukan oleh Yayasan Wiataguna. Dan alasan daripada Wiataguna, Yayasan Wiataguna menulis Al-Quran dengan versi Rasem Osmani, dia menganggap bahwa Al-Quran terbitan Jaki Tunis adalah menggunakan Rasem Imla'i. Padahal Al-Quran di Indonesia, sesuai dengan fatwa ulama dalam Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran Indonesia yang pertama tahun 1974, menfatwakan Al-Quran di Indonesia tidak boleh ditulis selain dengan Rasem Osmani, kecuali dalam keadaan darurat. Di sini perlu saya jelaskan, Al-Quran terbitan Jaki Tunis adalah mencontoh Al-Quran terbitan Timur Tengah sebagai hasil pertemuan atau musyawarah ulama Timur Tengah di Yordania pada tahun 1951 tentang pengadaan ataupun penemuan huruf Arab Braille. Sebenarnya telah dimulai dalam pertemuan di Perancis pada tahun 1951 itu juga, yang diteruskan pertemuan di Yordania dan menghasilkan rumusan abjad huruf Arab secara lengkap dengan syakel dan tanda bacanya. Dan hal ini telah direkomendasikan atau disahkan oleh PBB, yaitu
dalam hal ini oleh UNESCO pada tahun 1951 itu juga. Nah, yang sampai ke Indonesia, yang dicontoh oleh Yaki Tunis dalam menerjemahkan Al-Quran adalah Al-Quran Braille, Al-Quran dalam huruf Braille, atau Quran Al-Karim fi kitabatil Arabiyah an-Nafirah. Al-Quranul Karim dalam huruf Arab titik timbul atau dalam huruf Braille, terbitan Yordania tahun 1952. Sebenarnya Al-Quran ini telah mengikuti rasem Utsmani. Hanya ada 3 hal yang ditulis dengan rasem imla'i. Yang pertama, penulisan huruf alif. Seperti menulis Alkitabu menggunakan huruf alif. Royak Nahum menggunakan huruf alif. Kemudian yang kedua, penulisan huruf hamzah. Huruf hamzah dalam menuliskannya mengikuti kaidah penulisan huruf hamzah menurut penulisan kata bahasa Arab. Yang ketiga, kata-kata memang sulit untuk disalin dalam huruf Braille, seperti lafaz as-sholatu ditulis dengan lam alif bukan lam wawu dan yang semacamnya. Kata waji'a dalam surat Al-Fajr yang dalam rasem Utsmani menggunakan huruf alif, wawu fathah, jim kasroh, alif, ya sukun, hamzah tanpa tumpangan fathah. Dalam Braille ditulis dengan wawu fathah, jim, ya, hamzah tanpa tumpangan fathah. Dan tulisan yang lainnya. Sedangkan Al-Quran yang diterbitkan oleh Wiataguna dalam juz 30 itu yang ditulis dengan menggunakan rasem imla'i hanya satu saja. Penulisan alif mengikuti rasem Utsmani. Nulis Alkitabu menggunakan fathah isbaiyah tanpa alif. Nahum juga fathah isbaiyah tanpa alif. Sedangkan untuk menulisan huruf hamzah mengikuti rasem Utsmani. Kalau dalam rasem Utsmani menggunakan hamzah tanpa tumpangan, diikuti menggunakan hamzah tanpa tumpangan, kecuali hamzah tanpa tumpangan di awal kata, maka ditulis dengan hamzah alal alif. Sedangkan yang lainnya, kata-kata benar sulit diikuti sudah lafaz as-sholatu, waji'a, afain, dan lain-lainnya. Itulah yang menandai sebagai rasem Utsmani di sini adalah penulisan huruf hamzah yang memang cukup signifikan, cukup menonjol ya perbedaannya. Tetapi dengan penulisan mengikuti rasem Al-Quran Braille Timur Tengah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran terbitan Yordania tahun 1952, itu akan lebih mudah, memberikan kemudahan bagi tunanetra dan menghindari kesalahan dalam membacanya. Dan Al-Quran akan bisa mandiri mengoreksi penulisan huruf hamzah. Benar atau salahnya tunanetra bisa mengoreksinya. Kemudian dalam belajar huruf Arab Braille untuk menulis Al-Quran terbitan Timur Tengah ini sekaligus bisa digunakan untuk menulis bahasa Arab pada umumnya, seperti menulis Al-Hadis, menulis tafsir, maupun bahasa Arab yang lainnya. Sedangkan Al-Quran terbitan Yayasan Wiataguna yang mengikuti versi rasem Utsmani, bagi tunanetra tidak bisa mengetahui bagaimana harus menulis hamzah, karena itu harus mencontoh.
kepada Al-Quran Rasem Usmani yang digunakan untuk orang yang tidak tunanetra atau Al-Quran biasa. Sehingga ketergantungan tunanetra terhadap orang awas akan lebih besar lagi. Dan ada lafaz yang memang sulit untuk dibaca atau menimbulkan salah baca. Terutama adalah huruf hamyah tanpa tumangan yang dalam huruf Braille ditulis dengan titik ketiga yang terletak setelah harokat fathah, kasroh, dhammah atau sukun yang tidak ditulis dengan rasm imla'i itu sulit dibaca dan mungkin menimbulkan kesalahan. Dan yang paling fatal apabila ada hamzah tanpa tumpangan di tengah kata diikuti huruf wawu dan alif. Huruf hamzah titik ketiga ini bisa ransu dengan tanda tasydid titik ke-6. Sehingga saya pernah mengalami sewaktu kami membimbing saudara Pangirono dari Kedoya, Jakarta Barat melalui HP. Dia sewaktu membaca surat Al-Muzammil ayat 20, dia membaca harusnya faqra'u, dia banyak faqrawa. Saya minta untuk mengheja, dia menghejanya fa fathah, lif qaf sukun, ro fathah, tesid wawu alif. Dibaca faqrawa. Kalau suruh mengulang tetap begitu. Setelah kami jelaskan, ini diperhatikan bahwa titik ya antara huruf ro dan wawu itu diperhatikan. Itu lebih dekat kepada huruf wawu atau lebih dekat kepada huruf ro. Dan posisinya ini ro dan wawu berlawanan. Ya. Ro itu 1, 2, 3, 5. Kemudian huruf wawu 2, 4, 5, 6. Jarak antara titik ke-5 huruf ro dan titik kedua huruf wawu ini sama. Sehingga letak titik ke-3 sebagai huruf hamzah tanpa tumpangan itu mesti lebih dekat dengan ro. Setelah dia mengamatinya baru dia mengetahui, oh iya, karena dekat kepada titik kedua huruf ro maka itu sebagai huruf hamzah. Tapi kalau lebih dekat kepada titik kedua huruf wawu itu tasydid. Dan ini jaraknya sangat dekat. Dan dalam membaca dia salah tapi tidak merasa salah karena lafadznya sepertinya sudah pantas. Faqrawa. Nah begitulah antara lain yang kami sampaikan pada waktu itu, dan hal itu akan dikoreksi kembali oleh pihak Wiataguna, dalam ini Bapak Haji Kasful Anwar beserta rombongan. Demikianlah mengenai penulisan Rasem Usmani, mengenai tulisan Al-Quran dalam huruf Braille versi Rasem Usmani yang diterbitkan oleh Yayasan Wiataguna Bandung. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.